Sampurasun dulur anu aya di lembur baraya anu aya di kota, jumpa lagi bersama channel saya. Apa kabar? Selamat sore, selamat rehat, ngopi selalu biar tetap semangat ya. Baik, di video kali ini saya akan sedikit mengulas, ini banyak menimbulkan permasalahan juga, ini dikomplain oleh para orang tua. Ini masalah PIP. Ini rame juga di media sosial, terutama saya kurang setuju sebenarnya cara konten kreator yang menggeruduk sekolah dengan cara seperti itu. Ya, marah-marah, tumpang kaki. Seburuk-buruknya sekolah, sebobrok-bobroknya sekolah, tetap itu kan banyak murid. Ya, harus dengan cara baik-baik, tidak marah-marah seperti itu. Saya pun sama, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, saya suarakan juga gitu ya. Nah, ini untuk PIP sebenarnya untuk apa sih? Sebelumnya sudah saya bahas ya. Pada dasarnya ya PIP itu untuk kalangan yang memang kurang mampu. Untuk apa saja? Pertama, untuk beli tas. Kalau misalkan tidak punya tas, silahkan beli tas. Beli apa lagi? Peralatan tulis, mau bolpen, mau pensil, atau apapun. Terus sepatu atau seragam yang lainnya. Itu sebenarnya peruntukannya. Nah, terus untuk transportasi juga ke sekolah. Kalau misalkan jauh dari rumah, nah itu sedikit membantu, karena ya namanya uang tidak sampai 1 tahun lah, 1.800.000 tidak mungkin sampai 1 tahun lah kalau untuk SMA ya. Itu apakah sekolah berhak memotong? Nah, ini banyak kasus ya, rekeningnya di sekolah. Ini bukan rahasia umum lagi lah, karena pada tahu rekening ditahan di sekolah. Ketika pencairan itu dipotong sekian persen. Nah, lantas sekolah kan sudah punya bos ya. Nah, sekolah kan sudah punya bos. Apakah berhak untuk pungut iuran lagi? Secara keseluruhan sebenarnya untuk operasional sekolah sudah tertutupi ya, kalau siswanya banyak. Karena bos itu tergantung jumlah siswa, semakin banyak semakin besar anggaran yang didapat. Makanya itu pernah saya bahas juga, yang paling besar itu tingkat SMK. SLB, sekolah luar biasa ya, paling besar. SMK juga lumayan besar. Nah, ada memang beberapa hal yang memang tidak di cover oleh BOAS ya. Contoh, studi banding. Kalau misalkan mau studi banding ke sekolah lain, seorang PNS itu tidak di cover oleh BOAS, tidak boleh minta ya. Terus studi tour. Nah, makanya yang dikeluhkan mak-mak, studi tour itu tidak di cover oleh BOAS. Mau tidak mau, kalau misalkan mau ada studi tour itu iuran siswa, guru. Nah, itu dia akar persoalannya. Numpang piknik itu kan banyak tuduhan numpang piknik ya. Terus berikutnya, membayar iuran. Nah, misalkan ada kegiatan yang memang yang diselenggarakan oleh pihak lain, bukan oleh pihak sekolah. Misal ada pertandingan voli, ternyata ini voli yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, bukan pihak sekolah. Itu juga tidak di cover oleh BOS. Itu iuran siswa, cuman itu saja. Terus misalkan membayar bonus, jelas kalau bonus itu tidak boleh dari BOAS. Kan kalau PNS sudah ada ya. Guru tidak boleh mendapatkan bonus
dari anggaran BOS ya. Itu juga tidak boleh. Terus membeli seragam ya, baik guru maupun murid itu haram, tidak boleh lah. Nah, tidak boleh sebenarnya. Kadang pihak sekolah juga bukan tidak mau memberi seragam sekolah dari anggaran BOS ya, karena di sini juga tidak boleh. Ya, tekniknya tidak boleh sebenarnya untuk seragam. Itu. Terus tidak boleh untuk apa saja? BOS tidak boleh untuk membangun ruangan baru kecuali rehab kecil. Itu ada kalau rehab ya. Kalau membangun bangunan yang baru itu memang tidak di-cover oleh BOS, makanya sekolah mengadakan iuran bangunan. Memang ini dari BOS-nya tidak ada. Ya, kalau misalkan mau bangunan yang baru, terus dari pihak pemerintah belum juga ada bantuan, boleh diobrolin dengan komite, terus orang tua. Pasti berat lah. Ini kan kalau sekolah negeri kan itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya, tapi kalau misalkan tidak kunjung mendapatkan ruangan, sementara ini siswa membludak, sebenarnya ini masih diperbolehkan untuk uang bangunan karena dari anggaran BOS tidak ada, kecuali dapat bantuan dari pusat ya, masih minta iuran. Nah, itu yang tidak boleh. Misalkan dapat 1 miliar untuk pembangunan 3 tingkat atau 2 tingkat lah. Setelah itu masih meminta sumbangan atau iuran dari murid uang bangunan, itu yang tidak boleh. Ya, kalau misalkan pemerintah tak kunjung memberikan bantuan bangunan, itu sebenarnya masih diperbolehkan sih ya untuk bangun, karena memang di sini tidak di-cover oleh BOS. Yang di-cover oleh BOS itu cuman rehab kecil-kecilan gitu. Terus di sini ada juga membuat lembar LKS lah. Nah, LKS juga itu tidak di-cover oleh BOS, makanya Kang Deddy Mulyadi di sini. Nah, Kang Deddy Mulyadi tidak boleh ada LKS, tidak boleh ada study tour karena memang tidak di-cover oleh BOS. Takut memberatkan, bukan takut lagi, memang ini memberatkan siswa. Oke, cukup sekian saja. Ya, jadi PIP itu hak siswa, mutlak hak siswa, tidak boleh diganggu-gugat itu. Ya, apalagi sekarang Jawa Barat tidak boleh ada LKS, berarti kalau misalnya tidak ada iuran otomatis PIP-nya utuh. Nah, kalau misalnya masih ada potongan teknisnya, lapornya ke siapa? Nanti Kang Deddy akan ada gerakan lah. Kalau misalkan masih ada pungutan terus PIP dipotong, ya nanti silakan saja akibatnya ya, tunggu saja akibatnya. Sekarang kan zaman viral. Kalau sudah ketahuan, Kang Deddy langsung bergerak, langsung disidak. Cukup saja ini masalah IPP. Itu hak murid, tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak sekolah sebenarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.